Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi semuanya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan, Kau baik, Kau sungguhlah Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, Kau renungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu, dan Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kita berdoa untuk syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 13. Hari ini hari Jumat ya.
Cepat sekali waktu berlalu ya. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 15. Saya akan bacakan, nanti Pak Gem yang renungan. 1 Yohanes 5 ayat 6. Perikopnya kesaksian tentang anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat, sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Amin, amin, amin. 10. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Amin. Haleluya. Di ayat 11 tadi dikatakan Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Haleluya, Tuhan. Hari ini dengan perikop harta yang Kristus tawarkan. Ada sebuah kisah, yaitu ada seorang yang bernama Michael Sparks masuk ke sebuah toko barang bekas dan membeli salinan souvenir deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat seharga $2,48 sebagai oleh-oleh. Ya, dia membeli souvenir tadi sebagai oleh-oleh. Di kemudian hari, saat melihat lebih dekat salinan tersebut, ia merasa ada sesuatu yang tidak lazim. Jadi ia meminta sejumlah ahli untuk memeriksanya, dan mereka menyatakan bahwa itu adalah salah satu dari 36 salinan yang tersisa dari 200 salinan resmi yang ditugaskan oleh John Quincy Adams pada tahun 1820. Sparks lalu menjual salinan deklarasi kemerdekaan yang langka itu seharga $477,650. Meski memperoleh harta dengan harga yang sangat murah itu, sungguh mencengangkan. Ada satu harta yang nilainya jelas-jelas jauh lebih baik. Sejak kanak-kanak, saya sudah menemukan harta yang tidak ternilai, tidak tertandingi, tidak lekang oleh waktu, dan tidak memerlukan biaya sepersen pun. Namun saya bukan menemukannya di toko barang bekas. Orang tua saya menceritakan kepada saya bahwa Yesus telah membayar harta itu dengan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib sebagai pengorbanan bagi dosa-dosa saya. Mereka kemudian memberitahu saya bahwa harta itu adalah keselamatan.
harta itu menjanjikan hidup dalam segala berkelimpahan di muka bumi. Di Yohanes 10 ayat 10 ya. Dan hidup yang kekal di dalam anak bersama Yesus. Tadi yang sudah kita baca di 1 Yohanes 5 ayat 11. Saya pun menerima harta itu dengan iman. Memang menakjubkan apabila kita menemukan harta duniawi dengan harga yang murah, tetapi itu tidak dapat dibandingkan dengan harta abadi yang ditawarkan Kristus dengan cuma-cuma. Harta yang ditawarkan kepada setiap orang itu dapat kita terima ketika kita percaya kepada nama anak Allah, yaitu Yesus ya. Jadi ini ada kisahnya seorang yang dia menemukan itu tadi salinan souvenir deklarasi kemerdekaan AS ya. Dia cuma beli $2,48 dan dia jual kembali itu senilai $477. Jadi lumayan untungnya itu. Untungnya banyak sekali. Untungnya 47.000. 47. Berapa kali lipat itu? 470.000. Ya, untungnya 470.000. Itu seperti nemu harta karun ya. Tapi dia ini katakan bahwa orang tuanya dulu menceritakan bahwa Yesus telah membayar harga itu dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itu nilainya lebih daripada harta yang kita dia peroleh tadi itu ya. Jadi Kristus, berarti kita dulu pernah tergadaikan ya, kok ditebus. Sih. Tergadaikan karena dosa. Karena dosa ya. Tergadaikan dikuasai iblis ya. Tergadaikan kepada iblis karena sudah berdosa, maka perlu ditebus. Tebus ya. Kristus itu luar biasa ya, dia menebus kita dari dosa-dosa yang kita lakukan ya. Bagi Anda, apa artinya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Ya, ini ada pertanyaan ya. Bagi Anda, apa artinya mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda? Ya, sangat penting ya artinya ya. Tanpa Yesus, pengorbanan Yesus ya, kita tetap berdosa ya. Bagaimana Anda dapat menceritakan kepada orang lain tentang harta yang luar biasa itu? Nah, ini butuh kesaksian daripada kita ya, untuk menceritakan Kristus yang dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, ini perlu diceritakan, disaksikan agar orang menjadi percaya pada Yesus, mengikut dia dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah membayar harga untuk keselamatanku. Itulah harta yang takkan pernah dapat ku beli. Kita tidak bisa membeli keselamatan ya. Hanya itu diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus Kristus, asal kita mau mengikut dia dan meninggalkan segala perbuatan-perbuatan dosa kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Ayo kita berdoa karena kita sudah memperoleh harta yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak orang yang menjual Yesus ya. Indah kepercayaannya, tidak percaya lagi kepada Yesus. Tetapi hari ini ayo jangan jual Yesus. Ya, ada lagu jangan jual Yesus, tapi aku tidak bisa nyanyikannya. Jadi dalam hidup kita jangan kita sekali-kali menjual Yesus, karena kita sudah dibayar dengan lunas, dengan harga yang lunas, bukan cicilan ya. Jadi ayo kita tetap percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus, hidup berpaut kepada Yesus saja.
pagi ini nanti saya tidak perpanjang karena akan streaming di Radio Sangkakala 10.62 AM pukul 7:30 ya. Jadi saya harus mempersiapkan diri, tapi saya siarannya dari gadget, dari rumah ya. Jadi Radio Sangkakala saudara bisa streaming di gadget 10.62 AM pukul 7:30 dalam acara Bincang Pagi. Nah, kita percaya pagi hari ini kita mau merenungkan firman bahwa kita sudah beroleh harta yang luar biasa ya. Di dunia kita perlu harta. Perlu enggak? Perlu, karena segala sesuatu harus pakai uang ya. Tetapi janganlah kita berpaut pada harta tersebut, karena itu sementara ya. Apapun yang kita miliki itu pasti akan kita tinggalkan semua. Kalau kemarin ada tukang rombeng pakai mobil yang jalan mengedar-ngedar di rumah, saya pikir iya, kita ini mengumpulkan harta yang akhirnya jadi barang rombengan ya. Nah itu harus dikumpulkan untuk dirombeng gitu ya. Tetapi kita punya harta yang jangan dirombeng ya, yaitu harta yang Kristus sudah berikan kepada kita, yaitu hidup kekal, janji untuk hidup kekal selama-lamanya. Harta yang lebih daripada segala harta di dunia ini ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau baik, amat baik, sungguh sangat baik. Engkau telah membayar kami yang tergadai kepada dosa dengan nyawa-Mu sendiri ya Tuhan. Ketika kami masih berdosa, Engkau sudah mau mati buat kami semuanya, untuk supaya kami memiliki harta yang berharga, yaitu kehidupan kekal di surga mulia bersama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tidak akan menjual harta ini ya Bapa. Kami tidak akan menggadaikan atau merombeng harta ini, karena inilah harta satu-satunya yang kami tetap genggam sampai pada akhir kami hidup di dunia ini. Terima kasih Engkau sudah menebus kami dari segala dosa kami. Kami berdoa pagi hari ini untuk mereka yang sakit, Tuhan menyembuhkan mereka. Untuk si Malinda yang tangannya terluka karena jatuh dari sepeda motor, Tuhan menyembuhkan sehingga tidak ada tulang yang patah. Kami juga berdoa untuk ponakannya Fen yang sudah dioperasi karena kecelakaan juga. Tuhan sembuhkan juga. Tuhan, karena bilur-bilur-Mu sudah menebus segala sakit penyakit kami 2000 tahun yang lalu. Terima kasih untuk segala apa yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup kami. Tuhan sudah menyediakan pekerjaan sehingga kami dapat melangsungkan kehidupan dengan baik. Tuhan sudah menyediakan penyelesaian perkara-perkara kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami pada pagi hari ini untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok guys. Tetap sehat, tetap semangat. Selamat pagi Bu Reni, Bu Titik Sulistiani, Bu Yosinta, Bu Foni, Bu Lasma, Pak Yusak, Bu Viken, Bu Elias, Pak Bambang, CCMI, Bu Saiman, Pak Saiman, semuanya, Pak Elias, Bu Elias, semuanya yang sudah bergabung, semuanya. See you tomorrow. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Haleluya, Tuhan. Haleluya. Haleluya.